kemerdekaan ini adalah perjuangan yang tinggi, perjuangan kaum buruh dalam menuntut kesejahteraan di Indonesia. Pada hari ini ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Pertama, buruh kita di Indonesia ada 40 juta. Tapi dalam penghasilan, dalam kesejahteraan sungguh masih memprihatinkan. Betul? Beberapa hal yang mestinya mudah seperti pelayanan kesehatan saat ini sungguh sangat membanggakan dan memalukan. Ketika BPJS yang tadinya untuk mengcover seluruh pelayanan kesehatan ternyata sangat mengecewakan dalam pelayanannya. Betul? Kami menuntut kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwa kami meminta BPJS harus dibenahi sampai seakar-akarnya, korupsinya dihilangkan. Saya bawa contoh, ada obat di sini, ya. Obat dari BPJS itu generik. Ya, tapi BPJS sekarang obatnya kembali pada saat zaman Jepang seperti ini nih. Obat gaji kilo. Betul. Ini obat generik sudah pakai seperti ini, sudah pakai apa namanya ini? Ya, sudah lebih beradab lah. Sekarang kita dikasih seperti ini. Ini seperti zaman Jepang dulu. Kita sudah menggiur, betul? Kita tidak gratis. BPJS ini salah satu yang mengurangi gaji kita. Betul? Saya kasih contoh, perusahaan Toyota itu membayar kepada BPJS 4 miliar per bulan, tapi tidak pernah dipakai oleh para pekerjanya. Betul, jangan Toyota. Hampir semua perusahaan seperti itu. Honda membayar 3 miliar tiap bulan. Ya, Honda Prospect, HPM. Tapi tidak pernah dipakai. Astra Honda Motor ada 6 miliar tiap bulan. Kalau kita hitung, sehingga sekarang perusahaan tersebut menyewa asuransi sendiri, betul? Sehingga membayar lagi. Kalau saya hitung bodoh-bodohan, 4 miliar karyawan Toyota itu ada 10.000. Kalau 4 miliar dibagi 10.000, berarti 400.000. Betul? Itu kalau benar bisa ditambah gaji, berarti gaji naik 400. Itu karena BPJS yang gak beres, akhirnya uang itu sia-sia. Apa mau kita biarkan? Ya. Lawan! Lawan! Hari ini kita menuntut itu, salah satu saja. Hari ini kita aksi damai. Betul? Tetapi apabila hari ini kita tidak digubris, tidak ada perubahan, kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Siap! Pegangin. Kita lebih besar dan saya tidak tahu apakah bisa damai atau tidak. Siap! Sekarang ini Hamasnya FSPLM SPSI semua kita simpan dulu.
Hamasnya kita simpan, ya. Tapi kalau nggak selesai juga, ya terpaksa kita keluarkan. Siap. Karena itu daripada repot-repot, BPJS segera benahi. Ya, saya minta hari ini tolong kepada Bapak aparat, kami akan menyerahkan surat terbuka kepada Bapak Presiden. Surat terbuka, saya mohon bisa diterima oleh Pak Presiden. Tolong ada yang ngurus nih kepada Pak Polisi supaya kita bisa masuk menyerahkan surat. Ya, itu masalah BPJS yang kita sudah tahu seluruh rakyat Indonesia, baik pegawai negeri sipil, baik tentara, baik polisi, pensiunan, buruh, semuanya kecewa, betul tidak? Jadi hari ini kita memperjuangkan esensial bukan hanya kita, tapi seluruh rakyat Indonesia. Catat itu. Nah, kalau kita ikhlas berjuangnya, mudah-mudahan jadi pahala kita semua. Ini benderanya coba rada diturunkan dulu, yang sana nggak kelihatan. Ya, turunin. Nanti setelah orasi boleh. Ya, jadi ini masalah BPJS, masalah bukan hanya masalah buruh, tapi masalah seluruh rakyat Indonesia. Termasuk Bapak Polisi. Tanya aja Bapak Polisi ya. Coba aja lihat wajahnya kuyu-kuyu begitu, ya kan? Itu kan gara-gara BPJS, betul nggak Pak? Antrinya lama, habis nomor, di rumah sakit suruh bayar lagi. Pokoknya mah nggak beres aja, ya kan? Mengecewakan. Katanya semuanya sudah beres, tapi kita harus bayar lagi, betul tidak? Untuk buruh, untuk anggota lain, kami minta pemerintah menyiapkan setiap perusahaan ada dokter rujukan pertama, ya, supaya kalau sakit nggak perlu repot-repot keluar lama antri, betul tidak? Supaya di perusahaan disiapkan dokter, ya, kan itu masalahnya, betul? Ini denger nggak yang sebelah sana? Sebelah sana denger nggak? Dengar? Sebelah sana? Oke. Yang kedua, kami minta rumah sakit didirikan di sentra-sentra kaum buruh atau di daerah pabrik-pabrik, betul? Karena ada dana 6 triliun, itu milik kita, milik buruh. Iuran kita sekarang nganggur di BPJS, dan kita sudah meminta mulai tahun kemarin, tapi tidak pernah digubris. Karena itu kita minta rumah sakit disediakan di daerah buruh, betul? Siap berjuang? Oke. Yang kedua, ini masalah upah. Ya, masalah upah, masalah kita. Di situlah kesejahteraan kita, betul? Upah hari ini yang diperjuangkan selama ini itu upah untuk bujangan, untuk yang 1 tahun. Ya, lah kita sekarang di sini sudah bekerja lebih dari 5 tahun, betul nggak? Ada yang 0 tahun 1 tahun? Ada? Kita minta supaya dalam peraturan upah untuk yang sudah bekerja di atas 1 tahun, yang anaknya 2, ya kan? Istrinya berapa? 2. Ya, boro-boro 2, 1 aja susah, betul nggak? Ya, udah utang lagi, ya kan? Karena itu kita minta bagaimana upah layak untuk yang bekerja di atas 1 tahun. Ini rata-rata bekerja
bekerja sudah 10 tahun. Ya. Pak Presiden waktu kampanye berjanji akan memperjuangkan buruh dengan upah layak, hidup layak, kerja layak. Kita menuntut sekarang, ya, bagaimana orang yang sudah bekerja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, anaknya 2, istrinya 1, ya kan, bisa menyicil rumah, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan. Betul. Itu juga menguntungkan Indonesia karena akan menumbuhkan ekonomi. Kalau sekarang daya belinya pas-pasan, ya enggak? Bapak-bapak hanya belanja tiap hari, ya kan? Paling jajan, paling banter gorengan, ya enggak? Sehingga gaji untuk keluarga, untuk yang anak 2 itu dirasakan masih jauh. Kalau kita hitung dari BPJS saja, mestinya sudah berapa 400.000 udah di tangan kita, ya nggak? Betul nggak? Ya, itu masalah esensi dari perjuangan kita. Kita akan berjuang terus masalah ini. Kita minta Presiden bagaimana agar masalah upah layak, hidup layak kepada buruh yang sudah bekerja di atas 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi kita tidak terjebak dalam pertarungan untuk bujangan, betul tidak? Sudah kita lihat berapa yang layak buat kita dengan anak 4. Gaji 3 juta, 4 juta itu untuk anak 2, keluarga 4 sangat jauh dari cukup. Ya, betul. Tuh ya, itu yang masalah upah. Gitu. Yang ketiga, masalah ekonomi nasional. Kenapa ekonomi nasional sekarang pertumbuhan semuanya lambat, kalah dengan Cina? Ya. Kenapa? Karena gaji buruh di kita itu pas-pasan alias rendah, ya, sehingga konsumsi nasional tidak meningkat. Akibatnya pertumbuhan lambat. Begitu, paham? Padahal ada 40 juta buruh di Indonesia. Kalau dengan keluarganya berarti kurang lebih ada 160 juta, ya kan? Taruh 150 juta, berarti memang buruh inilah sebetulnya yang bisa menggerakkan ekonomi nasional. Ya, tetapi saat ini perhatian kepada kaum buruh, masalah APBN tidak ada anggaran untuk stimulus untuk kaum buruh, sehingga buruh harus menanggung pendidikan mahal, betul tidak? Transportasi yang mahal, ya, perumahan yang mahal. Kalau dolar naik, rumah-rumah juga harganya naik. Akhirnya buruh yang punya keluarga tidak bisa beli rumah, tidak bisa nyicil rumah, betul? Karena itu kita minta agar anggaran APBN memberikan stimulus untuk kaum buruh. Kalau perlu kesehatan itu dibebaskan sehingga perusahaan bisa menambah gaji untuk kita, betul nggak? Saya kasih Toyota tadi. Kalau BPJS-nya 4 miliar, dengan asuransi asumsinya 4 miliar, berarti gaji sudah bisa naik 800.000, betul nggak? Itu tanpa perusahaan menambah beban lagi. Ya, di mana-mana Pak, yang namanya Cina, Amerika, Eropa, semua ketika krisis, dia berikan intensif stimulus kepada rakyatnya. Kita akan minta, siap? Bapak tahu nggak masalah anggaran? Anggaran kita yang 2.000 triliun itu Pak, itu dari pajak-pajak kita. Ya, dari pajak itu 70-80%. Kemudian dibagi rata kepada kementerian-kementerian dan lembaga. Habis.
gitu ya, sehingga nggak ada lagi lah tumbuh ekonomi tumbuh, tidak ada. Karena itu kita menurut Pak Presiden bagaimana dengan kondisi begini produktivitas akan meningkat. Padahal buruh ini gajinya saat ini lebih rendah dari pegawai negeri, betul nggak? Ya, pegawai negeri produktif tidak? Menghasilkan enggak? Dia kan melayani, tapi kalau buruh menghasilkan barang, betul? Untuk apa? Untuk diekspor, untuk kemana-mana, ya, betul? Tapi kenapa gajinya sekarang ini lebih rendah? Dulu Pak, zaman Soeharto, gaji buruh lebih tinggi dari PNS, ya. Sekarang sudahlah gajinya pas-pasan, gaji PNS lebih tinggi. PNS itu Pak masih bisa punya sabetan, betul nggak? Masih bisa korupsi. Tapi kalau buruh bisa korupsi nggak? Paling korupsi bolos aja, ya. Makanya itu nggak terasa kan, ya. Makanya kita minta Pak Jokowi agar memperbaiki kaum buruh yang notabene ekonomi nasional akan naik dengan sendirinya. Siap berjuang terus. Oke, apa lagi nih? Oke ya, saat ini kita akan berikan surat. Nanti suratnya siapa yang baca? Karena panjang suratnya. Ya, surat ini ada masalah kajian upah, ya, ada masalah BPJS tadi, ada masalah mengambil produktivitas di mana buruh sekarang ini tidak dihargai sama sekali, betul? Ini dengar nggak yang belakang? Dengar semua? Ini jangan apa namanya? Ya, jangan takut kepanasan, ya. Masa berjuang takut panas? Ya, masalah-masalah ini. Kemudian juga ada masalah banyak hal perusahaan kita, ya. Ketika saat ini ada beberapa perusahaan yang akan mem-PHK buruhnya, betul nggak? Saya kasih contoh perusahaan yang dengan kita, LG bulan Desember akan mem-PHK karyawannya. Yang kedua, Honda akan mem-PHK karyawannya. Kenapa? Karena pendapatan perusahaan itu menurun. Kenapa menurun? Karena daya beli turun. Karena dolar naik terus, betul nggak? Akibatnya banyak perusahaan mau kolaps. Kita juga memperjuangkan perusahaan. Kita menuntut agar pemerintah memberikan dana talangan kepada perusahaan-perusahaan yang mau kolaps itu, ya, supaya tidak ada PHK. Yang paket-paket ekonomi kemarin itu kebanyakan hanya untuk perusahaan yang membeli kepada investor baru. Ngapain mikirin investor baru yang nggak apa-apa dibeli, ya kan? Untuk kerja. Tapi bagaimana perusahaan yang sekarang sudah ada? Itu tidak. Perusahaan yang ada kalau bisa ditingkatkan, diberikan dana talangan untuk perbaikan mesin, untuk bagaimana kesejahteraan pekerjanya meningkat, betul, supaya tidak PHK, ya. Jangan kalau menurut tadi, kalau yang meningkat, ekonomi akan berjalan. Ya, karena ini kita akan serahkan ini kepada Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia. Ya, kalau Pak Jokowi tidak